Sekarang kita lanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu di bab 4, dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. 1. Memahami makna iman dan pengharapan. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Demikianlah iman itu berkaitan dengan percaya. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 2. Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Contoh dampak dari hidup beriman dan berpengharapan yaitu: pertama, tidak mengandalkan diri sendiri. 2. Setia. 3. Taat. 4. Sanggup bersukacita dalam pengharapan. 5. Berani bersaksi. 6. Tidak mudah terpengaruh. 7. Berani menanggung resiko. 8. Tidak mengenal putus asa. 9. Tegar di dalam persoalan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada bab 5, yaitu Roh Kudus menopang hidup orang beriman. 1. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah sejak lama bekerja di kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh Kudus sudah ada. Menjelang kematian, kebangkitan, dan kembalinya Yesus di surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya, yaitu Roh Kudus. 2. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan juga galau. Namun biasanya perasaan itu akan hilang jika berjumpa dengan seorang teman atau sanak keluarga yang mampu menghibur, memberikan nasihat, dan menemani hingga kita merasa kuat kembali. Nah, datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka dan mengalami kemalangan untuk menguatkan adalah peranan dari Roh Kudus. 3. Peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Peranan Roh Kudus sangatlah diutamakan di kalangan gereja-gereja. Di sini kembali kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan juga semangat baru bagi orang percaya yang mengikuti Kristus. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat menempuh hidup bersama dengan Kristus dengan meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Sekarang kita masuk pada bab 6, yaitu Yesus teladanku. 1. Yesus peduli dengan yang menderita. Pada suatu hari, ada seorang yang sedang sakit kusta yang datang kepada Yesus. Pada masa Yesus, orang menganggap bahwa penderita kusta haruslah menjauhkan diri dari orang banyak. Namun pada saat itu, ketika seorang penderita kusta itu memohon kepada Tuhan, maka tergeraklah hati dari Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, dan orang kusta itu pun langsung sembuh. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat belas kasihan dan peduli terhadap orang yang sakit kusta itu. 2. Yesus membenci kemunafikan. Yesus tidak menyukai kemunafikan karena kemunafikan biasanya suka menghakimi orang lain. Selain itu, orang yang memiliki sikap munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di sisi lain mereka tampil saleh, namun di sisi lainnya ternyata tidak saleh. 3. Yesus berdoa kepada Bapanya. Sikap-sikap positif yang Yesus miliki dapat diteladani dan dijadikan bagian dari hidup kita. Dari mana Yesus mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan semua ini, padahal Dia menjadi seorang yang sama seperti manusia biasanya? Jawabannya yaitu di Markus 1 ayat 35. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga.